warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bermuwajahah di ruang Zoom meeting kita pagi ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan ya untuk kita semua dan keluarga di rumah, insya Allah. Alhamdulillah, tadi kita sudah memulai dengan kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dan kita sudah dengarkan bersama ya surat Al-Maidah ayat 54 ya. Di sini Allah berfirman ya, yang artinya maka Allah akan mendatangkan kaum yang dicintainya dan cinta kepadanya, yang merendahkan diri terhadap sesama orang-orang mukmin, ya, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ya. Nah, di sini yang ingin kita bahas pada pagi ini yang kita garis bawahi adalah cinta kepada Allah. Ya. Nah, di sini adalah salah satu ayat ya dari sekian banyak ayat-ayat cinta yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan bagaimana Allah mencintai kita. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran semuanya, ya sehingga kita bisa mengikutinya. Ya. Cinta itu apa ya? Cinta itu apa? Mungkin ada yang bisa kasih, mungkin yang masih muda-muda nih, ada nggak bisa kasih jawaban cinta itu apa? Berkorban mungkin, Mi. Berani berkorban. Berani berkorban, oke. Terus, kalau kita lagi jatuh cinta nih, yang lagi jatuh cinta. Apa aja dilakuin demi. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, biasanya kita lakukan apa? Rela-rela begadang. Rela begadang, rela berkorban. Kemudian apa? Selalu terbayang-bayang ya? Iya. Nah, selalu terbayang-bayang, banyak nyebut namanya gitu kan. Dan begitu kita mendengar namanya tuh hati terasa berbunga-bunga gitu kan. Rasanya tuh bahagia gitu ya. Iya. Ya? Nah, begitu. Kemudian kita tuh banyak menceritakan tentang yang kita cintai itu gitu. Oh ya, di mana-mana kita pengen cerita gitu kan. Ini tuh pokoknya itulah ya kalau orang lagi mabuk cinta seperti itu. Nah, ya kalau kita misalnya jatuh cinta kepada makhluk gitu, ya sedemikian rupa gitu ya, maka begitu harusnya lebih besar lagi cinta kita kepada Allah. Ya, apakah kita sudah merasakan hal itu kepada Allah? Nah, itu kita bisa menjawab ya dengan diri kita masing-masing gitu. Apakah kita ini sudah kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah gitu. Tapi sedalam apa cinta kita kepada Allah? Hanya kita yang tahu. Ya, tadi betapa banyak kita rela berkorban untuk Allah. Ya. Betapa banyak kita rela dikecewakan ya karena Allah gitu. Apa deh, yang penting Allah ridho. Ya, kita dikecewakan, kita disakiti, kita dizolimi misalnya. Tapi kita melakukannya itu karena Allah. Ya, karena kita ingin Allah terlihat selalu baik gitu. Karena kita ingin Allah terlihat selalu maha pengasih ya dan sebagainya misalnya. Kita rela berkorban karena Allah gitu.
Terus apalagi? Apakah kita selalu terbayang-bayang ya? Seperti dalam ayat yang lainnya kan eh, apa namanya? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah ya di dalam surat Al-Anfal itu kan ayat 2 dan 3 ya, bergetar hatinya ya. Jadi kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Ya, kayak kita lagi jatuh cinta gitu kan. Kalau disebut namanya tuh kita berbunga-bunga, bergetar ya. Begitu juga gitu. Apakah kita merasakan getaran cinta ya ketika kita menyebutkan nama Allah ya? Apakah kita bahagia dalam hati kita ketika kita menyebut nama Allah? Nah, itu bisa menjadi ukuran kecintaan kita kepada Allah. Ya. Apakah kita biasa-biasa aja kalau kita mendengar nama Allah itu disebut kita biasa-biasa aja ya? Azan terdengar kita juga biasa-biasa aja gitu kan ya? Atau bahkan ada yang levelnya kok udah azan lagi sih gitu kan? Kok cepet banget sih azannya gitu ya? Seperti itu misalnya. Ya, tidak menyambutnya dengan baik misalnya. Itu level-level cinta seseorang itu hamba itu berbeda-beda ya level cinta kepada Allah. Nah, padahal Allah adalah zat yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita, ya, yang sudah memberikan kita rezeki yang banyak sekali, baik yang kita minta maupun yang kita tidak minta gitu. Ya, kita nggak jarang sekali kita minta bahwa setiap ya Allah besok bangunkan aku pagi dengan bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar ya. Kita nggak rinci begitu ya. Kita nggak pernah merinci begitu mungkin. Tapi Allah memberikan semuanya. Ya, Allah memberikan jantung kita tetap berdetak, ya semua organ tubuh kita bekerja, ya dan sebagainya. Ya, demikian, subhanallah ya, masya Allah. Kalau kita mau berpikir betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, maka kita akan lebih jatuh cinta berkali-kali kepada Allah. Ya, betapa Allah itu maha baik gitu. Allah memberikan kita panjang umur dalam kebaikan keberkahan ya di saat mungkin saudara-saudara kita sudah dipanggil oleh Allah ya kita masih diberi panjang umur ya kemudian Allah memberikan kita rezeki ya dengan keluarga dengan rumah yang ada tempat tinggal meskipun mungkin bukan milik kita gitu ya alhamdulillah gitu. Allah itu adalah memberikan pemberian Allah semuanya ya kemudian apalagi gitu ya tadi ya ketika kita memang jatuh cinta kepada Allah maka hati kita bergetar dan kita selalu terbayang-bayang gitu ya kan kalau kita cinta gitu cinta kepada seseorang kita pengennya cerita tentang orang itu ya apalagi kalau kita cinta kepada Allah kita pengennya ceritain Allah terus gitu ya, nama yang paling disebut adalah Allah terus gitu ya jadi kalau kita mau melihat apakah orang itu mencintai siapa ya maka terdengar dari ucapannya gitu. Terdengar dari lisannya apa yang sering dia sebut apakah makhluk ya ataukah Allah yang lebih sering disebut apakah Allah yang sering dimuliakan gitu apakah Allah yang sering dibayangkan diingatkan ya disebutkan dan sebagainya ya itu karena kan lisan kita nggak bisa dibohongi ya lisan kita itu kan hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita gitu. Ketika seseorang itu hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, maka lisannya pun ya akan melahirkan ya kata-kata cinta, ya kata-kata cinta kepada Allah. Ya. Jadi tadi kita seorang yang mencintai Allah demikian sangat gitu, maka dia akan rela berkorban tadi ya, rela berkorban dengan segenap kemampuan yang dia miliki, ya korban perasaan, korban harta, korban pikiran, tenaga, waktu, ya dia akan berkorban ya sebagaimana kita mencontoh ya Bunda Khadijah ya kembali lagi kita melihat ya Bunda Khadijah sebagai teladan kita yang begitu cintanya kepada Allah ya amat sangat cintanya kepada Allah ya sampai Allah mengirimkan salam gitu ya pada Bunda Khadijah gitu Masya Allah ya karena memang Bunda Khadijah pun mencintai Allah demikian sangat gitu sampai semua hartanya rela dikorbankan
semua kebahagiaannya, dunianya tuh semuanya rela dikorbankan gitu untuk kemenangan dakwah Islam, untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Nah, kita sampai mana cinta kita kepada Allah? Pengorbanan apa yang sudah kita berikan? Gitu. Ya, mungkin kita masih ya rela gitu menggunakan jilbab, gitu kan, berpanas-panas ria, itu adalah pengorbanan juga. Ya, atau mungkin kita rela untuk lebih banyak bersedekah, ya, membantu orang lain, ya, meskipun sebenarnya kita bisa kalau nabung nggak usah disedekahin, kita bisa beli ini beli itu, ya, bisa lebih banyak gitu daripada kita sedekah. Tapi karena kita cinta kepada Allah, kita sedekahkan, ya, kita berbagi dan sebagainya. Terus apalagi kita rela ya berpikir gitu, berpikir mungkin kalau orang-orang akan berpikir dunia saja gitu ya, tidak berpikir akhirat, tapi kita berpikir bagaimana agama Allah ini akan terus tetap berkembang ya, bagaimana sebanyak-banyaknya orang bisa menikmati cintanya Allah lagi ya. Kita akan terus berpikir gimana ya caranya ya agar semakin banyak orang yang merasakan cinta Allah gitu. Ya, maka kita akan berdakwah, kita mengajak orang, kita akan membuat fasilitas-fasilitas ya, yang dimana orang itu bisa merasakan cintanya Allah. Ya, terus gitu. Jadi kita perasaan juga begitu. Bagaimana kita bisa mengasah perasaan kita ya, kita bisa mengorbankan perasaan kita itu karena Allah. Kita mencintai orang tua kita karena Allah. Kita mencintai suami pasangan kita karena Allah. Kita mencintai anak-anak kita semuanya karena Allah. Ya, jadi cintanya itu semuanya karena Allah. Kalau kita minta kita cinta kepada makhluk itu karena Allah, maka kita akan minta balasan dari Allah. Kita berharap cinta Allah itu untuk kita. Bukan lagi kita berharap bahwa orang yang kita cintai itu, ya makhluk yang kita cintai itu harus berbalik memberikan cintanya kepada kita. Nah, kita tidak menuntut lagi gitu. Ya. Jadi saya kan sudah cinta gitu sama kamu gitu, sama anak-anak misalnya. Harusnya kalian juga cinta dong sama saya gitu. Misalnya. Kita nggak menuntut seperti itu lagi. Karena apa? Cinta kita itu kita melakukannya itu kan semua karena Allah. Ya, dan dengan begitu kita hanya berharap ya cinta Allah balik ke kita gitu. Ya, kita hanya berharap itu gitu. Mengharapkan cintanya Allah lagi. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ya kebaikan-kebaikan kita gitu. Nah, tadi ya rela berkorban, kemudian bergetar hati kita ketika menyebut nama Allah ya. Kemudian kita terbayang-bayang terus ya. Mau makan ingat Allah gitu ya. Mau tidur ingat Allah ya. Kayak lagu Jahil itu dulu ada ya. Mau makan ingat kamu gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman ya yang cintanya asyaddu hubbalillah gitu kan. Orang-orang beriman itu cintanya amat sangat kepada Allah. Ya. Jadi mau makan ingat Allah gitu. Ya, ingat Allah ya. Mau mandi ingat Allah, masuk kamar mandi ingat Allah ya. Bangun tidur ingat Allah sampai buat tidur lagi gitu. Ingat Allah selalu. Ya, jadi konektivitas ya sudah terjalin gitu. Sinyal kita tuh sangat kuat. Orang-orang yang beriman yang cintanya amat sangat kepada Allah itu memiliki sinyal yang sangat kuat kepada Allah, selalu terhubung. Ya, selalu terhubung. Sehingga kalau sudah terhubung itu ya Allah akan menjadi kekasih sejatinya. Kekasih sejatinya itu Allah. Tidak bisa dipungkiri lagi ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Qudsi yang menceritakan dalam hadis Qudsi, ya, seorang hamba mendekatiku dengan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah, ya, sehingga aku mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi matanya untuk melihat, telinganya, ya, anggota tubuhnya, dan ketika dia meminta pasti akan aku kabulkan, insya Allah. Ya, jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan
amalan yang wajib dan sunnah. Ya. Di dalam Al-Quran ayat yang lain juga Allah mengatakan barang siapa katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, gitu maksudnya. Ya, dalam ayat yang lain seperti itu. Nah, ittiba'ur rasul. Salah satu tanda cinta kita kepada Allah adalah ittiba'ur rasul, ya. Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah, gitu. Menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya, semampu kita. Dan ternyata Masya Allah, gitu, bagaimana Allah itu sudah mengajarkan banyak hal, ya, kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita menjalani hidup di dunia, ya, baik dalam segala hal, semua, ya, semua dari Rasulullah, cara Rasulullah beribadah, cara Rasulullah berinteraksi dengan manusia, cara Rasulullah berinteraksi kepada dirinya sendiri, ya, baik dalam hal kesehatan, kebersihan, ya, dan sebagainya, ya, sampai makan dengan 3 jari, ya, makan dengan 3 jari itu juga ada ininya apa? Ada manfaatnya semuanya, gitu. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia. Rasulullah itu nggak sia-sia, semua amalannya itu adalah baik, gitu. Semua amalannya itu baik dan kita diminta untuk mengikutinya, gitu. Mengikutinya semampu kita, sebisa kita belajar, ya. Mungkin dari yang tadinya belum sama sekali, kita belajar sedikit-sedikit bagaimana akhlak Rasulullah SAW, ya. Bagaimana sih Rasulullah ketika berinteraksi dengan para sahabat? Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang kafir, ya? Bagaimana ya Rasulullah berinteraksi dengan para istri, ya, dan sebagainya. Terus, ya, itu, ya. Jadi bukti, ya, bukti cinta kita kepada Allah, cara kita mendapatkan cintanya Allah, gitu, ya, itu adalah dengan ittiba'ur rasul, ya, dengan mengikuti Rasulullah SAW, ya, seperti yang tadi dalam hadis, ya, maka kita berlomba-lomba, ya, untuk bisa beramal yang wajib dan memperbanyak amal-amal yang sunnah, karena kita berharap Allah bisa mencintai kita, ya. Kalau kita berharap cinta kepada makhluk, kita pasti akan kecewa, gitu, ya, karena kita juga makhluk dan kita juga sering mengecewakan, ya, gitu. Ya, kita kan makhluk biasa, ya, dan mungkin orang banyak yang kecewa sama kita, gitu. Ya, namanya makhluk, gitu kan, ya. Kalau makhluk itu pasti akan mengecewakan, gitu, karena kita punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, ya. Moodnya ganti-ganti, gitu, ya. Kalau lagi seneng, nyenengin, kalau lagi bete, betein, gitu, ya. Nah, gitu. Tapi kalau Allah itu kan dia maha, gitu, ya, maha kasih, ya, maha pengasih, maha penyayang, ar-Rahman, ar-Rahim, ya. Kemudian al-Wadud, Allah itu maha cinta, ya. Meskipun kita lagi lalai nih, gitu, ya, lagi futur misalnya, iman kita lagi turun, gitu. Tapi tetap aja, gitu kan, Allah kasih kita rezeki yang banyak, ya. Allah masih sayang sama kita, ya. Nggak ada, gitu kan, di dunia ini yang tidak ada rezekinya, gitu kan. Semuanya Allah kasihkan rezeki, bahkan cacing yang di dalam tanah pun ada rezekinya, gitu kan. Cicak yang menambat di tembok pun udah ada rezekinya, gitu kan. Rezekinya terbang, gitu, ya, nyamuk, gitu. Tetap aja, gitu. Sudah dijamin rezekinya masing-masing, gitu. Semuanya Allah kasih, ya. Tinggal bagaimana seorang hamba kita semua menangkap tanda-tanda cinta Allah itu, gitu. Apakah kita akan memandangnya dengan cinta juga, ataukah kita akan memandangnya dengan benci, gitu. Nauzubillah min dzalik, gitu. Ya, misalnya contohnya apa sih memandang dengan benci, ya? Ada orang yang selalu berburuk sangka kepada Allah. Ya, karena kan innallaha fi dzanni abdihi, ya, bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya, gitu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah itu maha baik, ya itulah Allah. Allah itu maha cinta, Allah itu penuh kasih, Allah itu maha memberikan rezeki, Allah itu maha kaya, gitu. Kita tinggal minta aja sama Allah. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka itulah Allah. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau
orang berpikir bahwa Allah itu akan memberikan ujian, cobaan, ya itulah Allah gitu ya. Nanti dikasih ujian terus sama Allah, dikasih cobaan terus sama Allah, dikasih musibah terus sama Allah gitu ya. Nah, jadi innallaha fi dzanni 'abdihi, ya, sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi tergantung kita pakai kacamata apa gitu Ibu. Kita mau pakai kacamata syukur apa mau pakai kacamata sabar gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu ya gampangnya. Tapi kalau kita mau pakai kacamata syukur terus, ya maka kita akan senantiasa bersyukur ya. Bahwa ternyata nikmat Allah itu masih lebih banyak sekali daripada ketidakenakan yang kita rasakan gitu. Ya alhamdulillah bersyukur ya. Karena tadi innallaha fi dzanni 'abdihi ya, dan ketika tadi ya terbukti ketika kita cinta kepada Allah, meskipun kita dikasih takdir yang mungkin menurut kita nggak enak gitu ya, tapi kita tetap cinta kepada Allah ya, rela berkorban ya, karena setiap kita sudah ada takdirnya masing-masing. Nah, bagaimana kita tergantung kita memandang takdir itu gitu kan? Apakah kita senantiasa bersyukur ya? Seperti misalnya kita mencontoh ya Nabi Ayub ya, yang ditakdirkan dikasih sakit gitu kan, sampai puluhan tahun ya, sampai nggak ada orang yang betah dekat-dekat dengan Nabi Ayub ya, karena penyakitnya, sampai istrinya pun meninggalkannya. Masya Allah ya, itu juga kan butuh kesabaran ya, merawat suami yang sakit seperti Nabi Ayub gitu kan, sampai akhirnya istrinya pergi meninggalkannya gitu kan, sudah tidak tahan lagi, sudah tidak sabar lagi gitu. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar dan tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap cinta kepada Allah. Ya, begitu juga misalnya bagaimana kita rasakan, kita pelajari, kita ambil hikmahnya, cintanya Nabi Yusuf kepada Allah. Ya, ketika Nabi Yusuf itu diajak oleh kakak-kakaknya, kemudian dicemplungin ke sumur gitu ya, dicemplungin ke sumur. Ya. Mungkin kalau dia berburuk sangka kepada Allah, ya Allah kenapa nggak tolong aku gitu ya, malah dicemplungin di sumur gitu kan ya. Nah, itu, tapi Nabi Yusuf tidak seperti itu gitu. Ya, kemudian sampai diselamatkan ya, sampai akhirnya kemudian menjadi bendahara kerajaan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bagaimana kita tetap harus menjaga baik sangka kita kepada Allah. Sebagai tanda, salah satu tanda cinta kita ya kepada Allah. Ya. Nah, kita berusaha untuk mencapai cintanya Allah tadi ya, dengan banyak menyebut namanya ya, dengan berzikir ya. Mungkin lisan-lisan kita ini mungkin masih kurang ya, masih kurang berzikir, sehingga rasa cinta itu masih kurang ya. Nah, untuk menghadirkan cinta itu maka kita perlu sering-sering menyebut namanya dengan berzikir tadi ya. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Ya, dan kita menyebutnya itu bukan hanya sekedar di lisan ya, tapi kita masukkan ke dalam kolbu kita. Ya, kita resapi ya ke dalam kolbu kita gitu. Nah, jadi kita akan merasakan cinta Allah itu setiap saat ya, menyebut namanya, terus kita senang gitu menceritakan Allah tuh senang gitu ya. Umi suka sedih gitu kalau misalnya orang misalnya ya ditimpa musibah, kemudian dia iya nih Allah begini, Allah mungkin Allah lagi kasih ujian, kalau bisa dirubah gitu ya, mindsetnya kita tuh dirubah gitu. Allah, ketika misalnya kita punya mindset Allah akan memberikan ujian kita terus, ya jangan-jangan nanti Allah juga akan kasih ujian kita terus gitu ya. Kita jadi diuji gitu ya. Kalau bisa mungkin mindset kita dirubah gitu. Mindset kita dirubah gitu kan. Insya Allah gitu kan. Allah memberikan ini pasti nanti ada inna ma'al usri yusra. Ketika misalnya kita dikasih ujian, ya sudah jangan terlalu fokus sama ujiannya ya. Allah cuma minta kita tetap fokus kepada Allah. Ya. Sejauh mana kita ketika dikasih ujian, hantaman ujian jebret gitu ya, mungkin kita goncang gitu kan, mungkin kita nangis dan sebagainya gitu kan, nggak apa-apa, tapi kita
Itulah Allah ingin lihat ya, apakah kita ini tetap bergantung sama Allah atau enggak. Ya. Apakah kita mencari Allah apa yang lain yang kita cari? Apakah kita mencari makhluk gitu? Nah, di situ Allah ingin lihat ya. Ketika goncangan-goncangan besar dalam ujian dalam kehidupan kita gitu terjadi, yang kita cari pertama kali itu siapa gitu? Apakah Allah, apakah makhluk ya? Jadi di situ ketika kita bergantung kepada Allah ya, maka Allah tidak akan menyanyiakan kita. Nanti Allah akan bukakan ya solusi-solusi gitu kan. Oh, ternyata gitu kan ya, di balik goncangan besar itu yang kita membuat kita sedikit terpuruk misalnya, itu ternyata ada rencana Allah yang lebih besar ya, seperti Nabi Yusuf yang kemudian setelah dicemplungin ke sumur, ternyata ada rencana Allah yang lebih besar bahwa dia ingin dijadikan bendahara kerajaan gitu kan. Nah, begitu juga yang lainnya gitu ya, contoh-contoh yang lainnya gitu. Nah, jadi bagaimana tergantung kita memandang Allah. Bagaimana kita melihat Allah itu dari sisi mana. Kalau kita selalu bersyukur ya, memandang Allah dengan bersyukur, dengan cinta ya, kita rela melakukan apa saja ya, kita rela dikasih takdir yang mungkin nggak enak gitu kan, ya kita rela gitu menerimanya itu ya, tetap dengan senang hati, tetap dengan bersyukur ya. Kalau orang beriman kan gitu ya, mereka misalnya kecelakaan nih, jatuh kakinya kena dengkulnya gitu kan ya, sakit gitu kan, dia akan masih tetap bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, cuma kaki gitu kan ya. Kan orang beriman gitu ya, dia selalu bersyukur gitu, nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel, nggak ngedumel gitu kan, nggak ngedumel oh dikasih ujian gitu kan, oh saya dikasih ujian nih, suami sakit, anak sakit, saya juga gitu. Ini tidak, kalau bisa kita membuka mindset itu gitu, tapi justru kita tetap bersyukur ya, alhamdulillah cuma kaki yang kena gitu kan ya, alhamdulillah cuma ini aja gitu, alhamdulillah cuma itu aja gitu kan. Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah ya, dan yakin bahwa ketika kita dikasih ujian atau takdir yang mungkin takdir buruk gitu kan ya, maka insya Allah itu di balik itu pasti ada rencana Allah yang ingin yang lebih baik gitu ya untuk kita. Pasti Allah. Jadi ketika kita punya berpikiran seperti itu, nanti Allah akan naikkan derajat kita di sisi Allah gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, berkorban, menyebutnya nama Allah ya, banyak menyebut nama Allah ya, dan itu menyebutnya mungkin kalau yang belum terbiasa ya harus dipaksakan ya, dipaksakan dengan zikir ya, fasilitasi mungkin dengan yang hitung ya, atau misalnya yang cekrek-cekrek tuh ukuran namanya alat hitung yang itu yang manual tapi itu ya, bisa itu ketika misalnya kita mau istighfar 1000 kali atau misalnya mau sholawat atau segala macam gitu ya, itu bisa kita fasilitasi, kita latih diri kita. Mungkin kalau tadinya mungkin kita ada yang belum punya rasa kepada Allah gitu ya, kemudian dengan banyak berzikir, dengan mengingat Allah, itu akan timbul rasa cinta tadi ya. Dan kemudian kalau di dalam surat Al-Anfal tadi ya, ketika namanya disebut akan bergetar ya, nama Allah disebut akan bergetar ya, berbunga-bunga hati kita. Kalau kita ingat Allah tuh udah berbunga-bunga gitu ya, hati kita tuh udah, kita merasa tenang, merasa cukup selama masih ada Allah gitu ya. Kita nggak akan nggak akan merasa resah, nggak akan merasa sedih ya, kita akan merasa cukup saja gitu ketika kita ada Allah ya, kita selalu ingat Allah ya. Jadi apapun yang terjadi ya, takdir baik, kita bersyukur, kita bahagia, takdir buruk ya, kita nangis, kita sedih, wajar gitu ya, kita manusia biasa yang lemah gitu kan, tapi kita tetap bergantung kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah ya.
Nah, nanti akan Allah tolong tuh, gitu ya, sebagai tadi ya tanda cintanya kepada Allah kepada kita. Allah akan memberikan kita solusi, ya. Nanti ujuk-ujuk gitu kan, ujuk-ujuk tuh ya. Allah akan memberikan solusi dari arah mana saja yang kita nggak ngerti gitu, yang kita nggak tahu gitu. Ya, padahal kita tuh udah ya Allah gitu ya, la haula wala quwata illa billah, kita nggak tahu harus ngadepinnya dengan cara apa gitu ya. Tapi dengan cintanya Allah yang menguraikan ya, menguraikan benang-benang kusutnya kita tuh Allah gitu. Oh iya ya gitu, alhamdulillah. Dan kita akan merasakan, oh masya Allah betapa cintanya Allah kepada kita. Ya, dengan tadi ya kita di usia Umi yang 46 ini gitu ya, dengan pengalaman hidup yang selama ini, bukan berarti Umi merasa bahwa Umi paling berpengalaman ya, tidak ya. Tapi memang ternyata yang paling penting adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah gitu. Bukan berarti Umi nggak suruh kita belajar ya. Kita tetap harus menuntut ilmu, tapi ilmu-ilmu yang kita pelajari itu ya hanya sebagai sarana alat gitu kan, bagaimana gitu. Tapi kalau untuk hasil akhirnya itu adalah tetap Allah yang menentukan gitu ya. Jadi maksudnya gini, jadi kita jangan terlalu bangga dengan sebanyaknya ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian kita merasa bahwa diri kita hebat dan bahwa diri kita itu bisa gitu. Oh saya bisa ini, saya bisa itu, ya saya tahu ini, saya tahu itu gitu. Aduh, kalau di hadapan Allah mah itu nggak usah disebutin gitu ya. Kalau di hadapan Allah mah gitu ya, kalau kita mah nggak usah nyebutin begitu, nggak, udah cukuplah wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti Allah yang menguraikan ya. Karena apa? Selagi kita masih punya rasa bahwa saya sanggup, saya bisa gitu ya, itu kayaknya membuat kita jadi kurang bergantung kepada Allah, ya. Tapi ketika kita mengatakan hasbunallah gitu kan, udah cukup Allah gitu kan, kita minta kepada Allah gitu. Tapi kita berusaha, tapi kita sama Allah, ya Allah, Allah engkau tahu gitu ya bahwa saya tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Allah engkau tahu saya ini nggak bisa apa-apa gitu. Kalau di hadapan Allah tuh kita begitu ya, nggak usah merasa bahwa kita ini bisa atau apa gitu. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Dan ketika kita mengatakan itu ke Allah gitu, nanti Allah akan bantu kita ya dengan caranya Allah sendiri ya, dengan sehingga kita merasakan bahwa semua keberhasilan kita, semua yang perolehan yang kita dapatkan gitu sampai saat ini tuh semuanya karena Allah. Jadi nggak ada yang pantas untuk disombongkan gitu ya. Kita nggak oh saya sudah punya ini, oh saya sudah bisa begini. Nggak ada yang pantas kita sombongkan gitu. Ya, karena kita memang semuanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita gitu. Semua perolehan kita ini hanya karena Allah gitu. Ya, hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah aja gitu. Kalau ilmu mah kita cuma sedikit ya. Usaha juga kita sedikit ya, masih banyak tidurnya juga kita gitu kan. Masih banyak lalainya juga gitu. Tapi semua perolehan-perolehan yang Allah berikan kepada kita ya, baik kemudahan dalam ibadah, ya kemudahan dalam mencari rezeki gitu kan, itu semuanya karena Allah gitu, karena rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita gitu. Jadi Allah bantu, Allah tolong gitu ya, bukan karena kehebatan kita, bukan ya. Jadi semua kemudahan dalam ibadah pun itu adalah pertolongan Allah. Kita bisa sholat, kita bisa tahajud, ya, kita bisa tilawah. Itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan. Ya, tapi semuanya itu karena pertolongan Allah. Ya, karena Allah ingin milik kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Ya, tadi ya. Jadi kalau Allah ingin memilih kita menjadi hamba yang dicintainya itu, Allah kasih kemudahan-kemudahan tuh, ya. Tadi untuk mengamalkan amalan yang wajib, ya, dan yang sunnah. Allah kasih kemudahan-kemudahan yang banyak gitu, ya. Itu. Jadi
Mungkin itu ya. Masih banyak lagi ya kalau kita ingin menceritakan bagaimana Allah sangat mencintai hambanya ya. Dan ya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain, kemudian mencintai seseorang hanya karena Allah, dan benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Ya, tadi. Jadi 3 hal yang mendatangkan manisnya iman, ya kita bisa merasakan manisnya iman gitu ya. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya itu lebih dari yang lain. Ya, kita mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lain. Dan mencintai makhluk itu karena Allah gitu di sini. Ya, seperti yang awal tadi Umi ceritakan ya, kita mencintai orang tua, mencintai saudara, mencintai pasangan, mencintai anak gitu kan. Dan sebagainya itu semua kita lakukan karena Allah, bukan karena makhluk. Kalau karena makhluk, saya mencintai dia karena dia cinta sama saya. Aduh, itu semu ya. Paling cuma berlaku setahun, 2 tahun, 5 tahun, udah gitu ya. Tapi kalau kita melakukan mencintai makhluk itu karena Allah gitu, kita nggak akan mengharapkan balasan dari makhluk. Kita hanya mengharap balasan dari Allah, dari cintanya Allah. Ya, kalau kita berharap balasan dari makhluk, ya sudah kecewa, banyak kecewanya ya, banyak kecewanya. Sebagaimana kita juga suka mengecewakan tadi ya. Kembali lagi. Baik ya. Kemudian ada satu ayat tadi yang ya, dari di dalam surat ini ya, yang tadi Umi katakan ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Allah akan mencintai ya. Di dalam ayat yang lain surat As-Saff ayat 4, sungguh Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang rapat, seolah bangunan yang tersusun kuat ya. Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh ya membela agama Allah dalam barisan yang rapi ya. Nah, untuk jadi ini juga yang tadi yang belum Umi bahas ya. Jadi ketika kita mencintai Allah, itu kita nggak sendiri. Ya, kita nggak sendiri. Ya. Nanti Allah akan kumpulkan ruh-ruh orang yang memiliki cinta juga kepada Allah. Ya. Ruh itu kan junudun mujannadah ya, dia akan berkumpul ya, dia akan berkumpul sesuai dengan ininya masing-masing gitu. Ruh-ruh kita tuh semuanya akan berkumpul sesuai dengan kecintaannya masing-masing ya. Kalau orang-orang yang mencintai Allah, nanti akan Allah kumpulkan tuh orang-orang yang mencintai Allah sama kita. Jadi, ketika kita mencintai Allah, nanti Allah akan mengumpulkan orang-orang yang mencintai Allah juga gitu ya, dengan sebuah komunitas, dengan komunitas-komunitas yang sama gitu. Jadi kita nggak sendiri. Ya, jadi seperti di sini ya, bahwa Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang rapi. Jadi terorganisir gitu. Berjamaah ya, berjamaah. Kalau dalam sholat berjamaah ya, rame-rame tersusun rapi, saf-safnya rapi gitu kan, dalam sholat kan berjamaah gitu. Safnya harus rapi ya, terorganisir dengan baik, ada imamnya, ada makmumnya dan sebagainya gitu kan. Begitu juga dalam aktivitas kebaikan ya. Ketika misalnya kita masuk dalam suatu organisasi atau jamaah yang berkecimpung dalam kebaikan ya, dalam dakwah ya, maka itu juga terorganisir dengan baik gitu ya. Nah itu termasuk yang dicintai oleh Allah ya, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah ketika kita bersama-sama ya
Ingat ya bahwa ketika kita mencintai Allah, pasti Allah akan kumpulkan kita dengan orang yang sama gitu. Ya. Sehingga kita akan nanti terkejut, kok saya bisa sih dicemplungin di sini gitu kan. Dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang pintar, dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang ini itu gitu ya. Kok saya bisa sih dicemplungin ke sini gitu kan? Oh ternyata karena kita tadi ruhun junudun mujannada tadi gitu. Bahwa Allah yang mengumpulkan gitu ya, bukan kita ya, tapi Allah yang mengumpulkan gitu. Semua itu nanti dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan cintanya masing-masing. Ya, baik mungkin tidak habis ya ketika kita menceritakan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita ya. Dan ketika kita mengingat ya dari masa kecil misalnya sampai sekarang ya, bagaimana Allah dan kita memandang Allah dengan cinta ya, bagaimana ketika kita mengingat lagi, Masya Allah, oh iya ya, oh ternyata Allah itu sangat cinta ya sama saya, oh iya ya, ternyata Allah itu baik banget, oh ternyata banyak sekali Allah berikan kita pertolongan gitu kan. Dan terus gitu ya, kita mengingat-ingat, membayangkan ya bagaimana Allah itu begitu kasih sayangnya Allah kepada kita ya, dan jadi mengingat-ingat terus ya, maka kita akan tambah cinta ya. Jadi sehingga hal-hal yang tadinya mungkin kita nggak kepikiran gitu ya, oh iya ya ternyata itu kita hubung-hubungkan ya ketika kita tarik benangnya gitu kan, ternyata itu tuh rencananya Allah gitu ya. Oh ternyata ini maksudnya Allah kasih kita tuh begini gitu. Oh ada ini gitu. Jadi Masya Allah ya, banyak sekali tanda-tanda cinta Allah kepada hamba yang mungkin nggak semua hamba bisa menerima sinyal itu gitu. Ya sebagaimana juga kadang ketika seorang makhluk memberikan cintanya ya, misalnya seorang ibu ya memberikan cintanya kepada anak-anaknya, tapi kan nggak semua anaknya menyambutnya dengan baik. Ya, tidak semua anak itu bisa menerima bahwa ternyata itu adalah tanda cinta seorang ibu gitu. Mungkin anaknya ada yang menerima, ada yang tidak gitu kan. Ada yang tetap merasa bahwa orang tuanya kurang, ya ibunya masih kurang ini, kurang itu, harusnya ibunya begini, harusnya ibu begitu ya misalnya. Ya, begitu juga Allah ya, bagaimana kita bisa memandang Allah dengan cinta sehingga kita bisa bisa menangkap tanda-tanda cintanya Allah kepada kita bisa menerima, kita bisa menikmati, kita bisa merasakan ya betapa cintanya Allah kepada kita semua ya. Insya Allah mungkin itu yang bisa Umi sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, itu dari Umi sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pencerahannya. Jika sudah cinta, semuanya mudah ya Mami ya. Semuanya menjadi yang tadinya kita anggap beban, maka itu akan menjadi dianggap sebagai kasih sayang gitu. Ketika kita menganggap itu adalah ujian, maka sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah untuk kita, apapun itu bentuknya gitu ya. Mungkin menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, luar biasa. Hari ini kita belajar juga tentang cinta karena Allah ini ya. Jika banyak mungkin yang menyebutkan saya mencintaimu karena Allah dan yang lainnya, tapi tidak tahu karena Allah itu gitu ya. Cintanya mengharapkan balasan dari tidak ada masalah gitu ketika orang lain tidak membalas cinta kita gitu. Yang penting Allah mencintai kita gitu ya. Baik, untuk selanjutnya Ahlan, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, boleh langsung bertanya ataupun Aizen boleh. Ahlan. Ada yang ingin ditanyakan kepada Umi? Silakan. Sekali lagi.
Baik, Udah jelas. Alhamdulillah. kira ada yang ingin ditanyakan, Kak Kafi? Oh, udah. Udah. Baik, Masya Allah. Ini cara kita memaksimalkan cinta kita kepada Allah seperti apa ya? Kadang ketika tertimpa ujian, kita suka lupa gitu Mi, cara menyikapi masalah tersebut gitu. Apakah itu boleh pas pertama tertimpa tuh kadang kita ya Allah, ya begitulah Mi ya, kalau pertama tertimpa ujian. Mengeluh. Apakah itu normal atau ketika tertimpa ujian kita harus benar-benar oh ya Allah alhamdulillah, oh ya Allah alhamdulillah. Iya, ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan orang mukmin itu unik ya. Orang mukmin itu, orang beriman itu unik ya. Jadi bagus, indah gitu kan. Orang beriman itu bagus, indah, unik gitu kan. Keren, hebat gitu ya. Kenapa ya? Ketika dia dikasih iya, silakan ya. Ketika dikasih nikmat dia bersyukur, dan ketika dikasih ujian dia bersabar gitu. Itu memang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, di mana ketika ujian itu datang ya bersabar gitu kan. Nah mungkin ya ibaratnya misalnya gini, ketika kita misalnya habis jatuh nih, kita tiba-tiba jatuh kepleset gitu kan, jeduk gitu kan, udah pasti kan kita merasakan sakit gitu kan. Nah, sakit itu terasa gitu, sama kita terasa gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, sakit gitu kan. Ya kita apa namanya, kita beristighfar kepada Allah gitu kan. Jadi kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Terus oh iya nih alhamdulillah cuma ini, apa namanya, sakitnya cuma ini gitu kan. Kita tetap bersyukur kan kepada Allah. Tapi ketika kita merasakan sakit, tetap merasakan sakit gitu. Ya kan, kita jatuh sakit gitu. Terus mau sampai tahap ekspresi sakitnya kita itu berbeda-beda ya. Ada yang nangis gitu kan, ada yang cuma aduh gitu kan gitu ya. Itu wajar, masih wajar ya. Ya. Kemudian kita bisa bersabar menerima takdir ya, memang udah takdirnya jatuh ya. Jangankan kita ya, daun aja jatuh udah ada takdirnya gitu kan. Daun yang jatuh itu kan semua udah takdirnya Allah kan gitu kan ya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita ketika menerima ujian, ya memang bersabar ya. Sabar, dan sabar itu adalah ketika pukulan yang pertama itu ya. Jadi ketika kita dikasih ujian, nah itu yang harus kita latih adalah bersabar menerima takdir Allah, takdir buruk gitu. Kan takdir ada yang buruk, ada yang baik, yang takdir yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap bisa berhusnuzon selalu kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah takdir terbaik ya. Mungkin kalau Allah nggak tolong, takdirnya lebih buruk dari ini gitu. Ya, akan lebih buruk dari ini gitu kan. Meskipun kita kecelakaan, jatuh gimana sampai guling-guling segala macam, alhamdulillah kita masih selamat gitu kan sampai saat ini gitu kan. Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah ya. Nggak ada yang takdir Allah itu semuanya adalah yang terbaik buat kita. Tapi ada juga orang yang menyikapi dengan sikap yang terpuruk ya, dengan sedih terus-terusan. Kenapa Allah takdirkan aku seperti ini ya? Jadi dia nangis terus ya. Kenapa kok nggak orang lain aja gitu? Jadi tidak menerima. Itu kalau kayak gitu namanya tidak menerima takdir ya. Kalau yang menuntut itu namanya tidak tidak menerima takdir gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kita merasakan sakit, kita mau nangis gitu kan atau menjerit, ya itu wajar, itu kan ekspresi ya, ekspresi kita ketika kita sakit, kita sedih, kita nangis, ya nggak apa-apa nangis kan. Rasulullah pun nangis kan ketika sedih gitu kan, merasa sedih ketika misalnya ditinggalkan gitu kan, ada yang meninggal gitu kan, Rasulullah sedih. Itu wajar aja, manusiawi ya, sifat manusiawi. Justru kita kalau misalnya dipukul diem aja,
ya jatuh diem aja itu udah udah ada gangguan rasa gitu ya. Dia apa-apain diem aja, diajak bercanda diem aja gitu, itu aneh gitu justru ya. Enggak, tetap ekspresi itu mah suatu hal yang wajar gitu kan. Kita mau nangis, kita sedih ya, tapi jangan lama-lama gitu, jangan sampai lebih dari seminggu gitu ya. Nah, jangan lebih dari seminggu. Nah, itu lebih membahayakan. Kalau lebih seminggu nanti bisa depresi gitu ya, kalau dalam segi kesehatan ya. Tapi kalau mau nangis seharian, nangis ketika menerima ujiannya, oh sakit hati banget ya Allah gitu kan, ya kita masih nangis nggak apa-apa, tapi kita tetap minta sama Allah, kita minta sama Allah terus, kita berdoa minta sama Allah ya, mau sambil nangis apa kita minta sama Allah terus, ya Allah kuatkan, kuatkan, kuatkan gitu ya. Kanan pasien atas jawabannya. Jadi tidak apa-apa mungkinnya untuk ekspresinya, tapi apa Iya. yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, sebisa mungkin bersyukur kepada Allah, bersabar atas ujian yang ditimbakan. Iya. Untuk selanjutnya ada yang bertanya, bagaimana cara di dalam hadis terjemahan bebasnya, bukan termasuk orang yang beriman sampai ia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman lainnya. Seperti itu isi hadisnya, bagaimana cara untuk bisa mencapai keimanan seperti itu dan apa yang perlu dilakukan, dan apakah itu suatu kewajiban nih dalam hadis tersebut. Iya, ya. Ini tadi berkaitan dengan surat ayat yang pertama kali kita baca juga ya, orang-orang yang beriman itu yang saling berkasih sayang sesama orang yang beriman ya. Jadi termasuk banyak sekali Rasul mengajarkan kepada kita, termasuk salah satu ini, bukan termasuk orang yang beriman ketika kita nggak merasakan ya, nggak peduli ya, nggak peduli dengan mungkin bahasanya bukan merasakan ya, tapi tidak peduli ya. Kalau dalam hadisnya itu bukan tidak merasakan, tapi yang tidak peduli, tidak menolong ya. Mungkin hadisnya bisa lebih di ini kan tepatnya ya, karena bunyi hadisnya sepertinya bukan merasakan ya, tapi apa namanya, tidak menolong saudaranya gitu ya, tidak membantu saudaranya gitu, tidak membantu saudaranya. Itu jadi ketika tidak peduli gitu. Jadi orang-orang beriman itu makanya tadi Umi sampaikan bahwa orang-orang beriman itu junudun mujannadah. Ya, dia akan berjamaah gitu. Dia akan berjamaah, hatinya akan terikat ya. Hatinya akan terikat. Dan itu yang mengumpulkan, yang mengikat itu adalah Allah. Ya, kita suka minta dengan doa robitoh ya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik ya. Udah berkumpul dengan cinta kepada qad ijtama'at, udah dikumpulin sama Allah ya. Ala mahabbatik ya. Dengan cintanya Allah gitu. Ya, wa taqat ala ta'atik dan seterusnya. Jadi orang-orang beriman itu hatinya memang sudah diikat, sudah dikumpulin sama Allah ya, dengan cintanya Allah. Nah, dengan kita berkumpul, dengan diikat Allah hati-hatinya kita itu, nanti insya Allah kita juga akan saling mencintai satu sama lain. Ya, bahkan Rasul mengatakan kalau kita mencintai saudara kita, ungkapkan, ya, ungkapkan, ya, perlu kita ungkapkan ya. Jadi cinta itu bukan bahasa antara lawan jenis saja gitu ya. Lawan jenis misalnya seorang wanita sama laki-laki saja, tidak, tapi sesama saudara kita itu perlu kita ungkapkan. Ya, saya mencintai akhwat fillah karena Allah gitu kan. Itu kita perlu ungkapkan ya. Dan ketika kita cinta pasti kan kita juga peduli gitu kan. Jadi peduli ya ketika misalnya saudara kita itu lagi kesusahan ya, kita ikut membantu. Ketika saudara kita senang, kita ikut senang kan gitu ya. Jadi jangan dibalik ya, ada orang-orang yang ketika melihat saudaranya senang, dapat rezeki banyak, dia susah gitu kan, iri, dengki, ya, dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya. Bukan begitu orang beriman ya, tapi orang beriman itu ketika melihat saudaranya sukses, dia ikut senang. Ya, alhamdulillah gitu ya, si ini sudah sukses, berhasil dan sebagainya ya. Dan ketika
saudara kita melihat saudara kita ya, sama orang beriman itu merasa kesusahan, ya, kita bantu sebisa kita, minimal doa. Ya, kita bantu dengan doa. Oh ya Allah, dia lagi kesusahan tapi saya nggak bisa bantu, gitu kan. Kita bantu doa. Itu adalah selemah-lemahnya iman kan kata Rasulullah ya. Nah, jadi doa itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita melihat saudara kita lagi susah, kita nggak bisa bantu, ya, kemudian kita doakan, itu sebagai tanda dari selemah-lemahnya iman, ya, itu. Jadi bagaimana hadisnya sudah ketemu belum? Bukan laisa minna, gitu ya, awalnya kalau nggak salah ya, bukan dari golongan kita orang-orang yang tidak membantu ya saudaranya gitu. Ya, membantu saudaranya. Iya, ya. Jadi apakah itu wajib? Wajib kembali lagi tadi ya, ketika kita sudah tahap merasakan kita cinta kepada Allah, kepada Rasul-Nya, maka ada orang-orang yang mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai saudaranya gitu. Sebagai salah satu bukti cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Paham ya maksud saya ya? Ada orang juga yang belum klik ini, hatinya belum klik gitu ya, belum klik, belum terikat hatinya dengan saudara-saudaranya ya, maka dia menjadi tidak peduli gitu. Saudaranya mau gimana, mau apa gitu kan, dia nggak peduli. Tapi ketika dia sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang mencintai Allah gitu ya, jadi kan kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, dan kita juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah gitu. Nah, ketika sudah tahap ini gitu ya, maka kita menjadi suatu mewajibkan diri kita sendiri nih, ya Allah sih kasihan gitu. Dia hafizo, dia begini, kalau kita tolong dia gitu kan, kita bantu dia segala macam. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ya, bukan kepada makhluk lagi gitu ya. Bukan karena si A itu, jadi bukan karena dia gitu. Ya. Karena kadang kita harus membantu orang yang mengecewakan kita, ya, meskipun dia adalah orang-orang yang mencintai Allah gitu. Paham ya maksud saya? Kadang kita berinteraksi ya, kayak misalnya kita sama suami sama anak-anak gitu. Kadang kan kita kecewa ya, dengan sikap suami, dengan sikap anak-anak, misalnya ada yang dikecewakan gitu kan. Tapi kita tetap melayaninya karena Allah, kita tetap mengurusnya karena Allah gitu kan. Nah, itu nggak akan jadi menyakitkan ya, nggak akan jadi mengecewakan gitu kan, karena kita mendasari semuanya itu karena Allah gitu ya. Kalau ditanya diwajibkan atau tidak, ya itu tadi ya, kalau kita sudah sampai tahap kita mencintai Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman gitu kan, ya itu ya dengan sendirinya kita merasa jadi terpanggil gitu kan, merasa terpanggil ya ketika melihat saudara-saudara kita yang mencintai Allah gitu kan, mereka terzolimi dan sebagainya, ya kita bantu semampu kita, minimal doa kan gitu. Iya, mungkin begitu ya. Ya, ya, Ya. Ada lagi? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh langsung disampaikan ke Umi ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik. Ya, jadi itu ya. Nah, yang masih gadis-gadis nih, ada yang masih gadis ya? Banyak nih. Ya, iya, yang masih gadis ya, maka cintai Allah gitu. Nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang mencintai kita. Ya, minta ya sama Allah jodoh gitu kan. Kalau misalnya ingin belum datang jodohnya dan ingin mendapatkan jodoh, ya minta sama Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah ya, kepada kita banyak mengamalkan sunnahnya ya, sunnahnya sampai sekecil-kecilnya ya. Sunnah Rasulullah itu termasuk cabang iman itu kan menyingkirkan duri di jalan ya.
hal yang sepele gitu kan, menyingkir. Ada paku di jalan kita ambil gitu kan, kita singkirin jangan sampai ada yang kena. Ada ranting nih ngalangin mobil, ngalangin motor lewat, kita singkirin gitu kan ya. Nah itu hal yang terkecil saja itu kita lakukan karena Allah, bukan karena manusia ya, bukan karena ingin dipuji atau dihargai dan sebagainya, sehingga kita nggak perlu menyebut-nyebut amalan-amalan kita gitu kan, ya sudah gitu kan. Nah, karena kita semua melakukannya itu karena cinta kita kepada Allah. Kalau sudah begitu kita nggak berharap lagi dari makhluk gitu kan, nggak perlu pujian, nggak perlu penghargaan, nggak perlu hadiah dan sebagainya gitu ya, udah nggak perlu lagi. Terus kemudian yang lainnya adalah misalnya tersenyum ya, selalu tersenyum dan menampakkan wajah yang selalu ceria dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya hadis-hadis Rasulullah yang kita amalkan. Insya Allah akan Allah berikan jodoh yang terbaik ya dari sisi Allah, dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah itu. Baik, Umi, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir atas ilmu-ilmunya, mencerahkan ya, mencerahkan sekali. Jazakumullah khairan katsir atas jawaban-jawabannya juga, Umi. Alhamdulillah, mungkin jika kita sudah mencintai Allah, apapun yang ada di dunia ini akan terasa indah gitu ya, Umi. Semuanya indah, apapun yang kita jalani, rintangan seberat apapun itu akan menjadi mudah karena kita bersama Allah gitu ya. Yang penting apapun yang makhluk lakukan terhadap kita itu tidak ada apa-apanya untuk kita gitu ya. Kita tidak akan terpengaruh apapun yang makhluk lakukan untuk kita. Yang penting itu kita bersama Allah gitu. Allah mencintai kita. Itu semuanya akan menjadi mudah. Insya Allah hidupnya menjadi tenang dan ketika Allah sudah mencintai kita maka apapun yang kita minta Allah kasih ya Mia. Allah beri luar biasa sekali ya ketika Allah sudah mencintai kita gitu ya, luar biasa. Semoga kita semua yang ikut kajian pagi ini bisa menjadi hamba-hamba yang hamba-hamba Allah pilihan yang dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal Amin. Sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama dulu ya. Boleh buka kameranya. Amin, Kahana, Kak Lisa, Denada, Kanita, Kak Ayanda, Bunda Yana, Kak Khairunisa, Kamera, Kak Rizky, Bunda Pahiro, Karini Astuti, artinya boleh dibuka. Ya. Di sini ya. 1, 2, 3. Baik, di slide 2 adalah Maimain, Karisti, Kahana, dan Kalisa. 1, 2, 3. Selanjutnya di slide ketiga ada Kanita, Kayanda, dan Bunda Yana. Selanjutnya Kanisa, Kamira, Bunda Fahiro, Karini. Baik. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh peserta yang telah hadir di pekan ini. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pekan depan kita bisa lebih banyak lagi. Boleh mengajak keluarga, saudara yang lainnya yang ikut kajian ini, terbuka untuk umum, tapi untuk obat ya, tidak untuk ikhwan. Baik, saya sekian. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Umi. Sehat selalu Umi. Waalaikumsalam, amin ya Allah. Ya, it's in the end ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.